Pemeriksaan endokrin. Pemeriksaan endokrin meliputi pemeriksaan glukosa darah dan pemeriksaan asam urat. Pemeriksaan glukosa darah berfungsi untuk mengetahui kadar gula dalam darah. Ini penting untuk mengetahui kadar gula darah tinggi atau yang disebut dengan hiperglikemia atau kadar gula darah rendah yang disebut dengan hipoglikemia. Juga untuk mengetahui apakah ada diabetes mellitus. Selanjutnya, evaluasi kadar glukosa. Kadar glukosa dipengaruhi oleh dua proses. Yang pertama, gluconeogenesis adalah proses pembentukan glukosa dari senyawa non-karbohidrat terjadi terutama pada hati atau otak. Yang kedua, glyconeolysis adalah proses pemecahan glikogen menjadi glukosa untuk menjaga kestabilan glukosa darah. Gangguan metabolisme gula darah. Yang pertama adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus memiliki dua tipe, yaitu yang pertama diabetes mellitus tipe 1, yaitu ketika tubuh tidak dapat memproduksi insulin secara tubuh. Yang kedua adalah diabetes tipe 2, ketika tubuh tidak dapat mempergunakan insulin dengan baik. Kedua hal tersebut dapat menyebabkan kadar gula darah tetap tinggi atau biasa disebut hiperglikemia. Selanjutnya adalah hipoglikemia, ketika tubuh kekurangan gula darah dan dapat menyebabkan gangguan pada fungsi otak seperti pusing, kebingungan, dan juga bisa menyebabkan kehilangan kesadaran. Pemeriksaan kadar gula darah seperti tes gula darah puasa, tes toleransi glukosa oral, dan tes gula darah acak dapat memprediksi adanya gangguan tersebut. Selanjutnya, persiapan pasien. Yang pertama, pasien disarankan untuk tidak makan selama 8-12 jam untuk tes glukosa puasa atau 2 jam setelah makan untuk tes glukosa toleransi. Yang kedua, pasien disarankan untuk mencuci tangan dengan air dan juga sabun sebelum melakukan tes glukosa. Yang terakhir, jika tes memantau diabetes, pasien disarankan untuk tidak bergerak sebelum melakukan tes agar tidak mempengaruhi hasil pada tes tersebut. Untuk melakukan tes gula darah, di sini ada persiapan alat-alatnya. Yang pertama ada glukometer dan juga stripnya, strip yang akan dipasangkan di glukometernya. Yang kedua ada lancet dan juga jarum yang akan digunakan untuk menusuk jari pasien. Yang ketiga ada alkohol swab yang digunakan untuk membersihkan jari pasien. Dan yang terakhir ada kapas yang digunakan untuk menutup sisa tusukan di jari pasien. Oke, sebelum kita kontak dan memeriksa pasien, maka pertama-tama yang kita lakukan adalah mencuci tangan dengan 6 langkah. Kita harus pakai hand spray dulu. Jadi pemeriksaan gula darah ini dilakukan sewaktu atau acak pasien tidak sedang berpuasa. Setelah itu kita bersihkan area yang sudah ditusuk tadi dengan menggunakan alkohol swab atau bisa kapas. Setelah ditunggu beberapa detik, hasil keluar menunjukkan 119 untuk gula darahnya. Setelah itu jangan lupa untuk mencatat hasil dari pemeriksaan tadi.